Rumah angker, Tanjakan Palapa, Bandar Lampung. Mungkin untuk orang Lampung tentunya sudah tahu dengan satu rumah yang cukup angker dan menjadi urban legend di Bandar Lampung. Banyak kisah tentang terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan salah satu dari rumah yang ada dekat situ menjadi sangat seram. Ada satu kisah yang ingin saya ungkapkan, dan ini menjadi cerita yang sangat menyeramkan tentunya. Kejadian ini terjadi di tahun 2019, tepat di malam Jumat Kliwon. Namanya ialah Pak Sunarto. Ia bekerja sehari-hari sebagai pemulung di kota Bandar Lampung. Seperti hari-hari biasanya, ia selalu menaruh hasil barangnya untuk disimpan di rumah kosong tersebut. Ini sudah dilakukan kurang lebih 2 tahun ini, dan karena sudah terbiasa menyimpan barang pulungnya di rumah itu, pada malam hari itu tentunya tidak ada rasa takut dalam dirinya. Walau rumah kosong tersebut sudah hampir kosong 20 tahun. Rumah yang gelap dan tak terurus. Bahkan di dalam rumah tersebut hidup pohon beringin yang cukup besar, sampai batang dan daunnya membelah rumah kosong itu. Namun berbeda pada malam ini. Sejak kejadian kecelakaan 3 bulan yang lalu, ada sebuah truk yang membawa muatan cukup banyak tidak mampu menanjak tanjakan di depan rumah tersebut, sehingga melaju mundur dan menghantam motor di belakangnya. Pengemudinya tergelindas dan tewas. Mengingat kejadian tersebut membuat sekujur bulu kuduk merinding pada tubuh Pak Sunarto. Apalagi korban yang tewas tersebut cukup mengenaskan, dengan kepala yang hampir lepas dari tubuhnya. Sejenak Pak Sunarto menghela napas untuk memberanikan diri melakukan aktivitas seperti biasanya. Tetapi malam ini memang cukup berbeda. Diam-diam Pak Sunarto membuka pintu-pintu yang sudah lama tidak pernah dibuka selama puluhan tahun, dengan bertujuan untuk memberanikan diri bahwa hari ini pun seperti biasanya tidak ada apa-apa. Namun terdengar suara rintihan yang sangat menyedihkan yang berada di ujung kamar. Pak Sunarto merasakan ketakutan yang amat luar biasa. Di satu sisi, hal ini baru pertama kali dirasakan selama dia melakukan aktivitasnya di rumah kosong ini. Pak Sunarto pun lalu berlari menutup pintu yang dibuka tadi. Hal itu membuat dia sangat terguncang dan ketakutan. Lalu dia kembali ke tempat sebelumnya dan cepat-cepat untuk membereskan pekerjaannya. Namun ternyata baru saja sampai ke tempat sebelumnya, ada seonggok daging berbentuk kepala dan berlumuran darah yang sedang menatap Pak Sunarto. Pak Sunarto tidak bisa bergerak. Dia terpaku melihat wujud itu yang begitu menyeramkan. Hanya ada bisikan kecil, yaitu berupa doa, yang dapat membantu dia untuk menghilangkan sedikit saja ketakutannya. Namun kepala itu mendekati Pak Sunarto. Pak Sunarto tidak bisa bergerak. Dia sangat ketakutan. Namun kepala itu tetap saja mendekatinya. Pak Sunarto menutup matanya. Terdengar suara dari kepala itu yang mengatakan permintaan tolong kepada Pak Sunarto. Kepala itu sudah melihat Pak Sunarto beberapa waktu lalu. Namun Pak Sunarto tidak bisa melihatnya, karena memang barulah malam ini, kebetulan malam Jumat Kliwon, dia dapat menampakkan wujudnya untuk meminta bantuan kepada Pak Sunarto. Kepala itu semakin mendekati Pak Sunarto, lalu berbicara kepada Pak Sunarto.
Tolong Pak, tolong saya. Pak Sunarto masih sangat ketakutan. Dia diam, membatu. Tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kepala itu masih terus meminta tolong kepada Pak Sunarto. Apa yang harus aku lakukan? Pak Sunarto menjawabnya. Tanganku Pak, jari tanganku. Apa jawab Pak Sunarto? Tolong bantukan jari tanganku untuk dikuburkan Pak. Di mana jari tanganmu? Jawab Pak Sunarto. Ada di dekat tanjakan itu Pak, di sebelah batu. Tolong kuburkan Pak. Tiba-tiba terdengar suara jeritan. Bapak bangun Pak. Bangun, Pak bangun. Lalu Pak Sunarto pun terbangun. Pak Sunarto seperti orang kebingungan. Bingung apa yang terjadi. Apakah yang dirasakan ini mimpi atau memang kejadian nyata? Karena hal itu seperti nyata adanya. Lalu Pak Sunarto segera beranjak bangun. Dia langsung pergi ke rumah kosong, di mana yang dia mimpikan mendapatkan amanah untuk membantu menguburkan jari tangan yang belum sempat ditemukan oleh orang-orang. Dan Pak Sunarto lalu mengambil kain putih yang ada di sakunya yang sempat dia bawa dari rumah. Lalu Pak Sunarto menguburkannya di dekat rumah kosong tersebut. Dan tidak lupa Pak Sunarto membacakan doa agar arwah korban tersebut mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Oke, demikian cerita dari rumah kosong Tanjakan Mandala Palapa. Sampai jumpa di lain waktu. Akan ada cerita-cerita yang menarik tentunya. Jangan lupa share, follow, dan like video kita. Tetap di Cerita Misteri.